بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ووالدنا وأولادنا شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam bab fi makat targhib fi makarimil akhlaq yang terakhir sampai hadis ke berapa? Hadis ke 14. Hadis ke-12 ya? 12. Baik, sekarang kita masuk hadis ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-13, al-bab fi makarimil akhlaq fi targhib fi makarimil akhlaq, halaman 25 yang bukan kitab. Radhiyallahu ankum wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihatu thalathan. Qulna liman hiya ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Akhrajahu Muslimun. Bahwa dari Sayyidina Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala, telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Beliau mengulangnya sampai 3 kali. Qulna, kami bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Kemudian untuk siapa dia Rasulullah? Maka beliau menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk imam atau pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan orang-orang awam. Baik, hadis yang ke-13 ini adalah hadis yang ar-rawi al-awwal, rawi pertamanya itu Tamim ad-Dari. Nama Tamim ad-Dari ini masyhur belakangan ini sebagai sahabat yang memang ceritanya paling unik. Tamim ad-Dari ini satu-satunya orang yang ceritanya diceritakan Rasulullah. Kan ada kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Dari Sayyidina Abu Hurairah, kemudian Sayyidina Abu Hurairah menceritakan hadis Rasulullah. Nah, ini beda. Dalam salah satu hadis Tamim ad-Dari ini dia bercerita, kemudian ceritanya diceritakan Rasulullah dengan menggunakan lafaz qala Tamim ad-Dari. Nah, ini menarik. Ceritanya mengapa? Ceritanya tentang Ad-Dajjal.
Jadi Tamim Ad-Dari ini adalah seorang Palestina kalau tak salah. Dia seorang beragama Nasrani. Dia Tanassara, dia beragama Nasrani. Kemudian ketika dalam satu perjalanan melewati Yaman, maka kemudian mereka kena apa? Kena badai yang besar di tengah perjalanan di laut, sampai beberapa saat lamanya berhari-hari, sampai mereka dihanyutkan dan dihempaskan di satu pulau yang mereka sendiri tak tahu di mana pulau itu. Dalam bahasa kita sekarang, pulau yang tak ada di peta, tidak ada di Google Map, tidak ada di sistem. Maka kemudian ketika mereka tersesat, terdampar di pulau tersebut, tiba-tiba ketika masuk di pulau itu disambut oleh hewan, yang hewan itu berbulu lebat, saking lebatnya tidak tahu mana pangkalnya, mana ujungnya, mana kepala, mana ekor. Maka kemudian hewan ini berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, ngomong seperti manusia, sampai kaget, ini yang ngomong siapa? Karena tidak, itu adalah si dabbah ini. Maka ketika ditanyakan siapa kamu, yang tak penting atau aku, sekarang ada orang yang menunggu kalian berita tentang akhir zaman, ada sesuatu yang ditanyakan. Bergegaslah Tamim Ad-Dari ini kemudian menemui orang tersebut. Ketika ditemukan, dia sedang dikerangkeng, sedang dibelenggu dengan ikatan besi yang sangat kuat. Inti dari masalah ini adalah Dajjal. Yang Dajjal ini kita baca riwayatnya tentang Dajjal itu, silahkan di googling betapa dia kemudian banyak bertanya tentang ini, tentang itu, tentang Sungai Efrat, tentang Danau Tiberias, tentang segala macam. Akhirnya bertanya tentang Rasulullah SAW. Maka inti dari hal ini adalah kemudian setelah si Tamim Ad-Dari keluar dari pulau tersebut, maka kemudian Tamim Ad-Dari akhirnya keluar dari pulau itu, bergegas ke Madinah untuk bertemu Rasulullah dan mengucapkan syahadat. Jadi Islamnya ini gara-gara Dajjal. Tamim Ad-Dari ini dia masuk Islam gara-gara berita Dajjal, yang bahwa Dajjal ini bertanya tentang Nabi akhir zaman bernama Muhammad. Oh ya, saya dengar katanya. Bukan setelah itu langsung bertemu Rasulullah dan aslama, dia masuk Islam. Sampai-sampai kemudian Tamim Ad-Dari banyak juga meriwayatkan hadis. Nah, ini Tamim Ad-Dari. Jadi hadis yang paling terkenal adalah hadis tentang kemunculan Dajjal. Tetapi dalam hadis yang akan kita bahas malam hari ini, dia juga menyampaikan satu hadis yang juga sangat masyhur di kalangan umat Islam, yaitu sabda Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, ad-dinu an-nasihah, inti agama itu ya adalah nasihat. Maka ini kita jadi teringat pesan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan menyatakan, ra'aitu jami'al akhilla falam ara khalilan afdala min hifdzil lisan. Aku telah melihat banyak sekali teman, tetapi aku tak melihat teman yang paling utama daripada perilaku kita mampu menjaga lisan. Kemudian apa beliau menyatakan, wa ra'aitu jami'a al-libas falam ara libasan afdala min al-wara. Aku melihat semua jenis pakaian dan aku tak pernah menemukan pakaian yang lebih utama dibandingkan dengan wara, yaitu kemampuan menjaga diri dari hal yang diharamkan Allah. Wa ra'aitu jami'an birri, dan aku telah melihat semua jenis kebaikan dan aku tak melihat kebaikan yang lebih afdal dibandingkan dengan nasihat. Mengapa bisa seperti itu? Karena nasihat ini adalah perilaku bentuk kecintaan hamba kepada saudaranya, itu satu bentuk kepedulian. Dan orang kalau sudah memberikan nasihat, tandanya orang itu peduli kepada kita. Dan orang tak akan peduli kecuali ada rasa cinta dan perhatian kepada kita. Saya melihat Haji Hulil berwuduk cepatnya, entah bahasa entah tidak, mungkin sampai sini belum saji, ulangi wuduknya. Itu bukan berarti saya benci,
tapi sebaliknya saya peduli kepada beliau sehingga saya sampaikan nasihat karena saya tak ingin sholat beliau sia-sia. Kenapa? Karena wudunya tak sah. Maka berarti kita ya ikhwan, ketika ada orang tua kita memberikan nasihat, itu tandanya orang tua yang cinta. Ketemu sama guru yang cerewet minta ampun. Cerewetnya maksudnya berikan nasihat ini dan itu sampai dibilang guru yang kepo, itu namanya guru yang peduli, guru yang cinta. Maka ketika ada orang tua yang sudah semua perilaku anaknya yang baik didiamkan, yang buruk pun didiamkan, bukan berarti itu orang tua yang cinta. Berarti orang tua itu sudah tak peduli lagi pada anaknya. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak bisa mengandalkan istilah dia nila besar, dia nila tahu. Iya, orang besar betul, banyak besar, tapi terkadang banyak orang yang besar tapi mereka alpa atau mereka keliru dari jalannya, maka kita wajib mengingatkan. Maka ad-dinu an-nasihat, ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Artinya agama adalah wujud dari kepedulian kepada sesama dengan cara kita memberikan nasihat. Nah, kalau agama itu adalah nasihat ya Rasulullah, terus untuk siapa? Maka sabda beliau yang pertama lillah, yang pertama agama itu, nasihat itu adalah untuk Allah. Ikhwan dimuliakan Allah, kita akan bingung maksudnya apa? Maksudnya agama itu adalah nasihat dan nasihat itu adalah untuk Allah. Memang kita bisa memberikan nasihat kepada Allah? Tidak. Bahkan Allah menyatakan, Qul atu'allimunallaha dinakum. Apakah kalian mau mengajarkan Allah dengan untuk perkara agama kalian? Tetapi maksudnya nasihat di sini adalah menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, kemudian tak menyekutukan Allah, itu bagian nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu bentuk nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk siapa? Wali kitabihi. Yang kedua dengan untuk kitabnya. Maksudnya adalah dengan kita memuliakan kitab Allah, dengan kita mentakzim kepada Al-Quran, menjalankan apa yang ada kebaikan dalam Al-Quran, menjauhi apa yang dilarang, itu bagian dari nasihat untuk kitabnya Al-Quran. Wali rasulihi juga seperti itu. Kita tak punya hak untuk menasihati Rasulullah, maka berarti ketika kita memberikan nasihat, maka untuk Rasulullah maknanya adalah apa hak-hak Rasulullah untuk kita bela, untuk kita ikuti sunnahnya, maka itu bagian dari kita memberikan nasihat untuk Rasulullah. Wali a'immatil muslimin, kemudian kita memberikan nasihat kepada imam atau pemimpin kaum muslim. Memberikan nasihat kepada pemimpin ini ya ikhwan, tentunya ada aturan-aturan. Karena kenapa? Karena tabiatnya adalah kepada orang yang jauh lebih daripada kita itu ada dengan bahasa yang khusus, dengan aturan yang khusus. Tidak bisa serta-merta kemudian dengan bahasa kita bawa parang, kita tunjuk-tunjuk, kita menyatakan kamu sudah melenceng segala macam. Karena pemimpin itu biasanya egonya tinggi. Orang kalau sudah di atas egonya tinggi, maka dengan ego yang tinggi ini kita harus mengalah. Dalam bahasa kita bahwa mengalah untuk menang. Seperti pernah diceritakan, sering diceritakan bahwa pernah pada satu saat ada orang yang mendatangi siapa? Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketika dia bertanya, ada orang yang menyatakan, wahai Khalifah, aku akan berikan nasihat kepadamu, tapi minta maaf, aku ni orangnya kasar, apa adanya belakang beda berutang lagi. Kasar bahasanya. Apa kata Khalifah Harun ar-Rasyid? Katanya seperti ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus orang yang jauh lebih baik dibandingkan kamu kepada orang yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan aku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus Nabiullah Musa alaihissalam yang jauh lebih baik daripadamu kepada Fir'aun yang jauh lebih buruk daripada aku. Kamu bukan Nabi, kamu bukan Nabi Musa, kamu bukan Nabi dan Rasul. Aku juga bukan Fir'aun.
Tetapi Nabi Musa yang dipesankan Allah untuk menasihati Fir'aun, Allah masih juga mengatakan, maka ngomonglah dengan Fir'aun dengan ucapan-ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan hatinya bisa masuk, bisa dimasuki hidayah, bisa kemudian menurunkan egonya dan menerima nasihat. Ikhwah, inilah cara-cara memberikan nasihat. Kemudian agama itu juga nasihat untuk siapa? Wa ammatihim, juga nasihat untuk orang-orang awam, orang-orang Islam. Bismillah. Jadi intinya ya ikhwan, berarti beragama itu adalah kita menjalankan nasihat. Maka berarti ketika ambil kita kesimpulan, ketika ada yang menasihati kita, ucapkan terima kasih. Kemudian bagaimana bagian memberikan nasihat? Adabnya adalah satu, luruskan hati, luruskan niat untuk memberikan nasihat. Yang kedua, lihat kondisinya, situasinya bagaimana. Bagaimana maksudnya situasi? Hari musim kemarau, panas, dalam mau tak turun hujan, datang menunjuk nasihat jam 2 siang. Lemak membawakan nasi dengan bebek atau misalnya pisang es pisang hijau. Ikut datang mau merengut, murut berduak-duak pasal gitu, menunjuk nasihat. Oh, cepat tersinggung orang. Mungkin orang belum makan, mungkin belum gajian, banyak tagihan, jiwa-jiwa kondisi. Mungkin datang pas malam, setelah isya, setelah makan pindang tomang, lah kenyang, lama terjerudu, baru aku pernah menunjukkan nasihat ke kamu. Lihat, makanya di kita lihat Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, Abu Yazid Abbas al-Maliki. Setiap datang tamu dijamu makan. Dijamu makan dulu, setelah makan baru beliau ngomong. Ini kan ajib, perilaku yang ajib. Setelah kata beliau, faida intahat ta'am bada'al kalam. Kalau sudah makan habis baru kita bergesak. Orang kalau nak marah aja boleh, nak marah dengan aku. Kusuguhkan pempek ikan belido, kusuguhkan panggangan ruang yang tak besar lagi itu. Cecolan sambal tigo, kerokan lepang, lalap petai misalnya. Nak marah urung. Nanti aku kena lari hidup kami. Itu dia tuh kekuatan the power of ta'am. The power of ta'am. Nah, ini nasihat seperti itu ya ikhwan. Bukan berarti kita tuh ingin meredamkan orang untuk memberikan nasihat, tapi memang ada adab dan ada caranya. Maka selanjutnya kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-14. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim. Dan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannata, yang paling banyak perkara yang memasukkan seseorang kepada surga atau akan surga, taqwallah, yaitu takwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang mulia. Ikhwan yang dimuliakan Allah, apa makna takwa? Takwa artinya takut. Maka orang yang takwa pada hakikatnya takut. Orang yang takut kepada ular, lari dari ular. Takut kepada rimau, lari daripada rimau. Tapi takut kepada Allah, segera menghampiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah, menjalankan larangan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, itulah takwa. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling banyak yang membuat seseorang itu masuk ke surga, yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya melazimkan dirinya
dengan perkara-perkara yang diperintahkan Allah, kemudian menetapkan dirinya menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itu yang menyebabkan kita diselamatkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bilang ada orang yang beramal soleh, dia sedekah perintah Allah. Ketika ada yang menyatakan bahwa orang masuk surga karena solat bagian dari ketakwaan kepada Allah, maka intinya adalah perkara yang masukkan ke surga adalah hal-hal yang memang itu dilandasi dengan rasa takut kita akan azab Allah, maka kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu takwa. Imam Al-Haddad menyatakan bahwa takwa ini manfaatnya banyak. Taqwa ilahal alamin fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i. Ketika engkau takwa kepada Allah, apa yang engkau dapatkan? Izzun, yang pertama, orang yang takwa itu akan mulia di tengah masyarakat. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di sisi kita, di antara kita, bukan orang yang paling banyak ilmunya, bukan orang yang paling banyak amalnya, bukan orang yang kemudian paling tinggi nasabnya, bukan orang yang paling banyak hartanya, tetapi atqakum, yang paling takwa kepada Allah. Maka ketika orang yang dia bertakwa kepada Allah, otomatis dia mulia. Mengapa? Karena orang takwa otomatis dia menjaga harkat dan martabat dirinya. Ikhwatal Islam wal iman yang dimuliakan Allah. Ketika seseorang takwa kepada Allah, maka dia menjaga dirinya dari perkara yang diharamkan. Sementara kita tahu apapun yang haram itu pasti akan membawa kepada kehinaan. Mencuri itu perkara yang diharamkan. Tekato ya ikhwan. Kalau juara itu bagus, tapi kalau lah juara tak bagus. Maksudnya juara, ya tahu ada kan? Hak orang, hak kita diambil, tambah itu kan mencuri. Maka maaf ya, misalnya udah asal budak itu anak siapa bapak galak maling, bahkan anak pun pemilu kenistaan dan kehinaannya. Berarti orang yang bertakwa kepada Allah otomatis mereka akan mulia di masyarakat, karena dengan takwa dia menjaga, menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang dinistakan oleh masyarakat. Tuh. Wa hirzun, orang yang takwa juga mendapatkan penjagaan. Boleh jadi penjagaannya karena ketika dia takwa, maka dia tidak akan punya musuh. Artinya orang yang benci itu sedikit. Kalaupun orang benci bukan karena apa, tapi rata-rata orang benci orang takwa karena mungkin tak mampu melakukan kebaikan, atau pada dasarnya tidak suka akan kebaikan. Tapi untuk sampai kemudian mencelakakan, tidak. Itu satu. Yang kedua, orang yang takwa ketika mereka mendapatkan penjagaan, karena ketika dia semakin takwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, fahum fi dhimmatillah, maka mereka dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat subuh bahwa fi dhimmatillah, orang yang berjamaah bahwa fi dhimmatillah, orang mengucapkan la ilaha illallah, menjaga hak-haknya fi dhimmatillah, dalam naungan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad darain. Maka orang yang takwa itu akan mendapatkan ghinad darain, kekayaan dunia dan akhirat. Karena orang yang takwa, maka biasanya apapun hajatnya dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, urusannya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa tak perlu uangnya banyak, tapi orang takwa rata-rata dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Pas dah nak pengen ke sini, ada jalannya. Nak nyekolahkan anak buntu-buntu, ada rezekinya. Pengen hajat sesuatu mendesak, ya Allah mana, tiba-tiba ada jalan keluar. Allah berikan jalan keluar dengan berkah apa? Berkah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tad'i. Maka pegang ketakwaan itu, maka engkau akan mendapatkan apapun yang engkau inginkan. Betapa banyak
kita temukan orang-orang yang takwa itu jalannya ado baik jalannya. Dan itu bisa kita buktikan ketika kita melazimkan istighfar, kita melazimkan amalan-amalan yang wajib dan sunnah, kita jaga wudhu, jaga hati, sholawat, doa sholawat, itu kan bagian dari ketakwaan kepada Allah. Kage ado baik rezekinya ikhwan, minta sesuatu diberikan Allah, pengen sesuatu disampaikan Allah, pengen cita-cita apa disampaikan Allah, dan itu merupakan jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak itu terjadi. Jadi itu saya yakin kita semua pernah mengalaminya, berkah dari ketakwaan. Kemudian yang kedua yang banyak memasukkan orang itu apa? Husnul khuluq, yaitu berakhlak yang baik, akhlakul karimah. Mengapa? Karena akhlakul karimah ini menyenangkan. Sementara menyenangkan itu bagian dari amalan yang sangat disukai Allah, sangat disukai oleh manusia. Datang kita dengan akhlak yang baik, datang ke orang tua, cium tangan, kemudian kita ta'zim, bahkan untuk memandang wajahnya saja misalnya kita ta'zim. Dan ini yang terjadi pada seorang ulama besar dari Magelang namanya Mbah Mangli. Mbah Mangli dari Watu Congol di Magelang. Beliau masyhur dengan karomah beliau yang luar biasa. Mengapa beliau mendapatkan kewalian? Karena ta'zim dan akhlak beliau kepada orang tua. Mbah Mangli itu seumur hidupnya itu jarang sekali berani menatap wajah orang tuanya. Apalagi nak ngasuskan, nak nunjuk-nunjuk, bahkan menampar atau bahkan memeja hijaukan orang tua. Bahkan untuk memandang wajah saja beliau tak berat, saking takbir. Yang kedua, Mbah Mangli tidak akan makan kecuali makanan itu sisa dari ayah dan ibunya. Ayah ibunya makan, nanti ya tahulah, paham anaknya rumah itu makan itu dibanyakan, setengahnya untuk anak. Dan itu yang dimakan sama beliau. Sisa minum itu yang diminum oleh Mbah Mangli. Maka mendapatkan derajat ketakwaan mendapatkan level yang sangat tinggi kewaliannya, salah satunya karena akhlak beliau kepada orang tuanya. InsyaAllah kalau kita tak terturut, ngapo jangan kena nunggu ke siso, rumah pak kita dapat siso dari kita. Ini nak pengen Jannatul Firdaus, pengen pacak paraan dengan Nabi, membacak paraan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alih-alih nunggu makanan dari orang tua, kadang orang tua makan angin siso dia makan. Nah ini ikhwan kita perbaiki, ya, bahwa akhlak adalah amat sangat bermanfaat. Siapapun yang punya akhlakul karimah bisa hidup di tengah masyarakat, bisa hidup dimanapun kondisinya berada. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dan akhlak adalah salah satu sebab setelah takwa kepada Allah yang menyebabkan orang banyak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang amalan tersebut bisa menyusul orang yang malamnya qiyamul lail, bisa menyusul orang yang siangnya dia puasa sunnah. Apa? Husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Maka berarti kita ini sangat diharapkan bahwa kita punya ilmu bagus, tapi ketika kita hiasi ilmu itu dengan akhlak jauh lebih bagus lagi. Maka wahai wazatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, kata Imam Syafi'i, demi Allah, zat atau kemuliaan seorang pemuda itu bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan takwa. Idlam yakuna la'tibara li dzatihi, dan kalau dia tidak punya dua hal ini, tak katik rego hidup di masyarakat. Enggaklah pintar minta ampun, tapi ternyata dia tak ada akhlak di situ, maka dia akan terhina di tengah masyarakat. Ikhwan dimuliakan Allah, ini hadis yang ke-14. Kemudian yang ke-15, wa anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah juga. Beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu menyatakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin liyas'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akhrajahu Abu Ya'la wa sahhahahu al-Hakim. Dari Sayyidina Abu Hurairah,
Apa beliau bersabda, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum, sesungguhnya kalian itu tidak bisa menyenangkan, menguasai manusia, mencakup semua manusia dengan harta kalian. Tetapi kalian bisa mencakup manusia itu, maksudnya menyenangkan manusia dengan apa? Bastul wajhi, dengan wajah yang sumringah, wajah yang tersenyum, wa husnul khuluqi, dengan akhlak yang baik. Ikhwan yang dimuliakan Allah, harta kita ini terbatas, duit masih berseri, kira-kira mah itu. Mungkin kalau kita ini kira-kira maksud Rasulullah, kita ini tidak bisa menyenangkan manusia semuanya. Berapa yang hadir? Ada orang 100, tunjukkan duit 100, tak naruh duit, habis tabungan di rumah. Karena kita tidak bisa menyenangkan manusia dengan apa? Dengan harta kita. Karena harta kita sangat terbatas, kemampuan kita juga terbatas, kemudian mungkin uang kita terbatas. Tetapi ada yang bisa membuat kita menyenangkan manusia. Apa sabda Rasulullah? Basqul wajhi, wajah yang sumringah, wajah yang tersenyum, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Ikhwan dimudahkan Allah, ketika kita lihat ada orang ketika ketemu senyum, tersengih membaca kita. Karena Rasulullah menyatakan, kun basyashan, jadilah kalian tuh orang yang sumringah. Fa innallaha yuhibbul basyashin, karena Allah sangat suka dengan orang yang wajahnya sumringah. Ini ya, sunnatullahnya seperti itu. Lihat, kita tidak bicara tentang agama di sini. Kita bicara tentang sunnatullah, bahwa orang kalau senyum, memang Allah berlakukan hukum alam sunnatullah, pasti disenangi orang banyak. Lihat ya, siapa? Pak Jerowaci. Beliau beragama Hindu, tapi beliau kalau ngomong itu kan senyum terus. Lihat, sunnatullah yang diberlakukan, bahwa ketika beliau itu ngomongnya tersenyum seperti itu, maka ini orang menyenangkan sekali. Jadi ternyata basqul wajhi itu, wajah sumringah, wajah yang tersenyum itu ketika dampaknya memang diberlakukan bukan hanya pada dia Islam gitu. Enggak, semuanya. Kalau dia wajahnya baik, sumringah, ramah tamah, kemudian murah senyum, malamihnya enak dilihat, maka itu bagian dari sunnatullah yang berlakukan. Apalagi kalau melihat Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Habib, Masya Allah, senyum tidak pernah lepas dari beliau. Melihat siapa? Sebelum Habib Umar, Al-Habib Anis Al-Habsyi. Habib Anis itu kapan ada waktu beliau merenungnya? Apakah Pak sehat? Lamakan ya Allah. Semuanya disapa semua. Masya Allah. Lihat video-video lamanya Habib Anis Al-Habsyi. Setelah ini cari, googling Habib Anis Al-Habsyi, kapan pun senyum terus. Maka dia bilang Mr. Ismail Habib, Habib Ismail saya kira. Habib yang senantiasa tersenyum. Dan kita kalau melihat orang tersenyum terus itu Masya Allah. Tapi senyumnya bukan senyum yang konotasi negatif, senyum yang mungkin ada maunya, tidak, memang senyum yang muncul dari hati yang tulus lillahi ta'ala. Dan apa dikatakan, maka minal qalbi yasil ilal qalb, bahwa apa yang muncul dari hati akan sampai kepada hati. Kalau senyumnya tulus, maka kita akan merasa betul-betul tulus lillahi ta'ala ini orang. Maka ikhwan dimudahkan Allah, senyumnya tulus, bukan senyumnya modus. Nah, tahu kamu senyum modus mana? Sudah bisa. Baik. Ya, kemudian yang terakhir, apa? Wa husnul khuluq, maka siapapun yang ketika dia berakhlakul karimah, maka pasti hidup di tengah masyarakat bisa diterima, bisa disambut dengan baik oleh masyarakat. Maka ini apa? Maknanya ini fadilah dari akhlakul karimah. Salah satunya adalah ini orang bisa hidup di tengah masyarakat, menyenangkan orang banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tutup majlis kita dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.